Selamat malam. Ini masih di workshop kami di Kelas Teng-Teng Surabaya. Ini saya akan menjelaskan untuk mockup bahan, baik kualitas bahan maupun kualitas finishing. Ini pada umumnya bahan dari toko ini banyak olinya. Ini kelihatan olinya. Nah, seperti ini. Ini habis bahan dari toko, setelah datang kemudian dicuci dulu. Dicuci pakai deterjen dan juga HCl, dioplos sama HCl hingga bersih. Setelah bersih baru nanti proses pengerjaan. Setelah proses pengerjaan bikin rangka, terus kemudian rangka jadi, baru kita epoksi. Rangka jadi terus dikerenda, belum kita dempul dulu ya. Nah, baru dipoksi. Poksinya pun kita menggunakan thinner high gloss, bukan thinner A spesial, karena kalau A spesial itu masih banyak kadar airnya, jadi kita tidak menggunakan thinner A spesial, kita menggunakan high gloss, thinner high gloss. Jadi kualitasnya halus, lebih raket, lebih cekat ke benda besinya. Ini bisa dilihat untuk warna hitam ini masih epoksi pertama, kemudian kita dempul dulu, sebab antara epoksi dengan besi ini lemnya besi ya kan. Kalau dalamnya nggak mungkin lah kita cat sampai ke dalamnya, nggak mungkin. Ini tebalnya 2 mili. Terus kemudian setelah digosok seperti ini, baru selanjutnya kita epoksi kedua kali. Nah, setelah epoksi kedua, nanti jadinya seperti ini ya. Ini jadinya seperti ini. Ini epoksi kedua, sudah dempulan semua. Ini epoksi kedua. Ini epoksi dasaran dulu ya. Nah, terus kemudian setelah epoksi kedua kita gosok, baru setelah itu kita cat. Kita cat menggunakan catnya cat warna merek standar kita, standar Nipe. Kita oplos dengan clear. Jadi kadang-kadang sebuah cat itu kalau tidak dioplos itu biasanya warnanya cepat pudar kalau tidak dioplos sama cat clearnya. Jadi misalkan kalau cat hitam seperti ini kita oplos dengan clearnya entah doff ataupun gloss, jadi warnanya itu masih tetap awet gitu, seperti itu. Baru nanti finishingnya baru di clear. Kadang-kadang clearnya itu ada yang minta doff, ada yang minta gloss, seperti itu. Tapi rata-rata warna doff kalau klasikan seperti ini. Nah, jadi untuk kualitasnya di bengkel Wildan ataupun Fukuda, Duta Karya, semuanya itu semuanya prosesnya standar kualitas. Dalam arti kenapa awet, kenapa semuanya itu tergantung dari harganya pun juga. Harganya misalkan banyak harga sekarang murah-murah, tapi untuk kualitas bahan minta bagus, kualitas finishing minta bagus, otomatis biaya konsumabelnya kita tidak mencukupi, seperti itu. Sebab sekarang ini pun juga bahannya juga mahal, terus pekerjanya pun juga agak mahal. Jadi semuanya dibagi, namun tetap kita menjaga amanah. Misalkan kita di sini kan posisinya untuk spek bahan kualitasnya kita sudah ajukan. Ini desainan saya, satu contoh. Ini pakai hulu 510, tebalnya 2,5 mili. Ini pakai Nako 1616 asli. Nah, seperti ini prosesnya ujung Jakarta. Ini pun juga bahan mockupnya juga ada. Ini yang dari plat strip tebal 10 mili, lebar 6 cm ini juga ada. Ini ada Nako juga, ada hulunya juga ada. Jadi untuk pada intinya kualitas bahan dan kualitas finishing ini sangat mendukung dari harganya tersebut. Kadang-kadang harganya murah, terus kita untuk mengerjakan sesuai dengan kualitas yang berkualitas, otomatis untuk biayanya tidak cukup. Nah, seperti ini. Kalau pada umumnya biasanya bengkel-bengkel kan beda cara, beda ininya juga ya Pak ya. Beda cara pengerjaannya, beda proses pengerjaannya. Ini suatu contoh, kadang-kadang habis misalkan bikin rangka gini, kemudian setelah itu dikasih jari-jari, habis itu dikerenda, kemudian langsung didempul. Otomatis dempulnya sama besi ini kekuatannya masih rentan.
kekuatannya masih rentan, biasanya mudah ngelupas ataupun sebab benda besi itu kan masih polos. Kalau epoksi itu lemnya besi. Nah, jadi otomatis kalau lem besi, otomatis kalau epoksi sudah dicatkan pada besinya, pada bendanya, otomatis kan dalamnya sini otomatis kena cat epoksi dasaran. Nah, baru kita dempul. Setelah baru kita dempul, nah, nanti otomatis itu dempul sama benda besinya itu masih dijamin awet, jadi nggak mudah ngelupas juga. Kemudian baru itu biasanya kalau pada umumnya jadi harga murah itu epoksinya 1 kali, habis epoksi 1 kali sudah gosok, kemudian baru dicat itu kadang-kadang tidak dioplos sama clearnya tadi, lalu baru kemudian finishing. Nah, jadi mereka itu memperirit biaya konsumabelnya agar supaya cukup gitu kan, seperti itu rata-rata memang. Tapi untuk bengkel Las Teng-Teng Surabaya, saya pun bukan istilahnya tidak jual harga, namun jualnya jual kualitas. Sebab saya dengan harapan saya sering ke proyek-proyek hasil kerjaan saya itu yang udah berapa tahun, misalkan ada yang 3 tahun 4 tahun, ini saya lihat, saya cek bagaimana perkembangannya, seperti itu, awet tidaknya, masih enak apa enggak kan, seperti itu. Kadang-kadang sering kita mampir ke proyeknya. Jadi untuk awet dan tidaknya itu tergantung dari kualitas dan juga tergantung dari harganya tadi, yang itu yang utama, seperti itu. Jadi masalah harga itu sebetulnya tergantung dari nilainya. Sedangkan kita sendiri sebagai bidang jasa dikasih amanah kepada tuan rumah ataupun customer, itu betul-betul menjaga dengan kualitas. Kalau misalkan kualitas bagus, kita sesuaikan kualitas bagus. Kalau kita kualitasnya standar, ya mohon izin ya juga pengerjaannya pun juga standar, seperti itu. Biasanya pekerjaan yang paling cepat selesai itu biasanya kualitas standar, sebab memburu waktunya, karena seperti ini posisinya kan biar untuk biaya konsumabelnya itu biar tidak terlalu pengeluaran banyak, sebab menyesuaikan dengan kualitasnya tadi. Nah, secara otomatis kita pengerjaannya agak lama, seperti kayak kemarin ada kerjaan punya Sidarjo, itu padahal klasiknya agak jelimet juga, itu selesai 3 bulan tiap malam lembur. Ini posisi anak kurang lebih karyawan 15, jadi otomatis kita kejar terus, tetapi namun sesuai dengan kualitas, masih tetap dengan kualitas pada penawaran tadi. Itu di setiap penawaran saya itu sudah saya terapkan di situ, sudah saya jelaskan di situ. Jadi mungkin bisa dipelajari lebih detail lagi, sebab banyak istilahnya banyak penawaran yang murah-murah itu ya tergantung juga sih cara kerja mereka itu bagaimana, cara kualitasnya mereka itu bagaimana. Otomatis kita berpengalaman bengkel berpuluh-puluh tahun, dalam arti bertahun-tahun, ya otomatis sedikit banyak memahami dan lebih paham, seperti itu. Jadi bukannya istilahnya bukannya menjelek-jelekan bengkel A, bengkel B, bengkel C, tidak. Jadi semuanya itu tergantung dari pekerja masing-masing. Kalau pada finishingnya sih luarnya sama-sama bagusnya, bagus sama. Cuma untuk kualitasnya kita tidak tahu untuk kualitasnya bagus atau tidak, seperti itu. Ya mohon mungkin bisa dipahami ataupun bisa dimengerti. Jadi kita pun tidak terlalu jual mahal ataupun seperti yang dikatakan itu terlalu mahal-mahal sih, tidak. Semuanya tergantung dari harga dan juga harganya. Jadi harga itu menentukan kualitas tersebut, seperti itu. Ini mohon maaf, ini hanya sedikit mock up untuk kualitas bahan, kualitas finishing. Jadi agar supaya masalah harga mungkin bisa dipahami ataupun dimaklumi, seperti itu. Oke, terima kasih, selamat malam.